Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Matur nuwun. Assalamualaikum kawan. Untuk video kali ini kita akan menelusuri Padepokan Dimas Kanjeng. Seperti apa keadaannya sekarang. Kita mulai penelusuran ini dari arah selatan. Ini adalah gapura kawasan Padepokan Dimas Kanjeng yang cukup besar dan megah dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Untuk menuju ke lokasi Padepokan kita harus menempuh kurang lebih 350 meter dari gapura ini. Sebagaimana kita ketahui, Kanjeng Dimas taat pribadi adalah sosok fenomenal yang sempat menghebohkan publik beberapa tahun yang lalu, yang konon katanya mampu menggandakan uang sebelum kemudian terlibat beberapa kasus. Wah, kalau masalah uang, mau juga dong. Ini kita sudah sampai di area parkir Padepokan Dimas Kanjeng. Ini juga ada gapuranya. Kanan kiri ini area parkir yang digunakan Padepokan setiap ada acara. Ini area parkir sisi kiri sebelah barat. Lokasinya cukup luas. Entah sekarang difungsikan untuk apa, kayaknya dibiarkan kosong. Kemudian yang ini adalah area parkir sebelah timur, juga cukup luas dan kayaknya juga dibiarkan kosong. Dari area parkir ini ke lokasi Padepokan tidak terlalu jauh, kurang lebih hanya 150 meter. Itu sudah kelihatan lokasi Padepokan. Ini adalah pos jaga untuk masuk ke area Padepokan. Memang sejak Kanjeng Dimas taat pribadi terkena kasus, area Padepokan ini tertutup untuk umum. Kami sempat bernegosiasi dengan petugas agar bisa diperkenankan masuk ke area Padepokan. Namun tidak diperkenankan, hanya boleh mengambil gambar di dekat palang pintu saja. Ini adalah rumah kediaman Kanjeng Dimas taat pribadi, terdiri dari 2 lantai, rumah yang cukup megah. Kelihatannya cukup terawat, dari jauh tidak terlihat sampah-sampah yang berserakan di halaman rumahnya. Di samping rumah kediaman Kanjeng Dimas taat pribadi, tampak bangunan yang besar dan megah seperti aula atau apa, kami kurang tahu. Inilah para personel petugas yang standby di pos penjagaan ini, yang kayaknya enjoy bernyanyi sambil bergoyang dengan lagu dangdut yang cukup populer, namun tidak kami tayangkan karena khawatir kena copyright. Tidak berlama-lama di lokasi ini karena objeknya terbatas, kami akhirnya pamit untuk melanjutkan penelusuran. Ini adalah pagar pembatas sebelah timur rumah kediaman Kanjeng Dimas taat pribadi, dari bahan dasar bambu, bukan tembok, yang dianyam sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang elegan, dan catnya masih kelihatan jelas seperti baru dicat. Ini menunjukkan kalau rumah kediaman Kanjeng Dimas ini masih tetap terawat, dan ini termasuk area belakang rumah kediaman Kanjeng Dimas taat pribadi. Sekarang kita mau menelusuri area Padepokan, tempat hunian pengikut Kanjeng Dimas. Di sebelah kiri ini adalah tembok pembatas Padepokan Kanjeng Dimas taat pribadi. Disinilah para pengikutnya yang menurut informasi jumlahnya ratusan sampai ribuan bertempat tinggal dengan rumah-rumah semi permanen. Terkait dengan para pengikut setia Kanjeng Dimas, apakah masih ada di dalam Padepokan ini, masih belum banyak informasi yang memberitahukan.
kita sudah berada di sebelah utara padepokan ini. Sama seperti di sebelah timur, di atas tembok pembatas ada anyaman-anyaman bambu yang mungkin sengaja dipasang untuk menutupi aktivitas padepokan dari pihak luar. Ini masih berada di sebelah utara, namun agak menjorok ke dalam karena di sebelah sana ada pintu gerbang yang dulu dibuat akses keluar masuk padepokan. Pintu gerbang ini dulu ketika terjadi kasus penangkapan Kanjeng Dimas itu masih ditutup dengan anyaman-anyaman bambu. Tapi sekarang sudah berubah, kelihatan rapi dan bagus, namun tertutup. Dan di sampingnya, di sebelah timur ada pintu kecil yang mungkin dibuat akses keluar masuk untuk keperluan-keperluan tertentu. Dan ini tanpa tembok pembatas sebelah barat dari pintu gerbang padepokan ini. Juga kelihatan tertutup sekalipun bukan dengan anyaman bambu. Di atasnya kelihatan atap-atap rumah semi permanen yang konon katanya dibuat sebagai hunian para pengikut setia dari Kanjeng Dimas taat pribadi. Ini menunjukkan kalau bangunan-bangunan ini kemungkinan masih difungsikan. Area padepokan ini cukup luas, diperkirakan itu antara 3 sampai 4 hektar. Sekarang kami berada di sebelah utara pojok sebelah barat dan mau menelusuri area padepokan yang sebelah barat. Area sebelah barat medannya cukup berat karena banyak pepohonan dan semak-semak yang menghalangi. Kami sudah sampai di ujung selatan padepokan sebelah barat. Di sana ternyata ada pos penjaganya juga, dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan penelusuran ini. Untuk area sebelah barat gambarannya seperti ini. Hampir sama dengan yang sebelah timur dan sebelah utara. Tembok pemisah yang di atasnya ada anyaman-anyaman bambu yang sengaja mungkin dipasang untuk melindungi aktivitas dan kegiatan yang ada di dalam padepokan. Bahkan lebih tinggi dan lebih tertutup dibandingkan dengan anyaman bambu yang berada di atas tembok pembatas sebelah timur dan sebelah utara. Di sebelah barat ini langsung bersebelahan dengan area persawahan yang di pinggir-pinggirnya banyak tumbuh pepohonan seperti pohon sengon dan lain sebagainya, sehingga lebih kesulitan untuk mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam padepokan ini. Namun demikian, dari hasil sementara penelusuran yang kami lakukan, di dalam padepokan ini masih ada aktivitas kehidupan. Terbukti banyak suara-suara kehidupan dan kegiatan yang kami dengar dari dalam padepokan. Dan tembok pembatas yang cenderung lebih rapi sekalipun terkesan sengaja untuk disembunyikan. Sebagai bukti bahwa di dalam padepokan ini masih ada aktivitas. Hal ini juga membuktikan dan membenarkan bahwa Kanjeng Dimas taat pribadi punya pengikut militan yang setia sekalipun beliau berurusan dengan hukum dan dipenjara, tetapi para pengikutnya tetap setia. Demikian penelusuran ini. Video ini tidak bermaksud dan tidak bertujuan apa-apa, hanya sebatas sebagai hiburan dan informasi saja.
Silakan like, share, dan subscribe kalau kalian suka terhadap video ini, dan dislike kalau kalian tidak suka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum